Rekan-rekan, kenapa ketika Pak Jokowi dianggap masih berpolitik setelah masa jabatannya? Banyak kritik yang keras muncul. Sementara mantan presiden lain tidak mengalami tekanan yang sama. Pertanyaannya sederhana, apakah ini standar ganda? Ataukah ada teori lain yang mampu menjelaskan fenomena ini? Mari kita lihat bukan dari emosi, tapi dari ilmu politik. Rekan-rekan, filsuf Prancis Michel Foucault mengatakan kekuasaan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Dalam perspektif Foucault, kekuasaan bukan hanya jabatan formal. Ia adalah jaringan pengaruh, relasi, dan simbol. Seorang presiden boleh saja selesai secara administratif. Namun, apabila jaringan politiknya masih aktif, pengaruh simboliknya tetap besar. Maka mengkritik mantan presiden bukan soal apakah ia masih menjabat atau tidak, tapi soal apakah pengaruhnya masih menentukan arah kekuasaan. Semakin besar pengaruh informal, semakin tinggi kecurigaan publik. Ini yang perlu kita pahami bersama. Menurut Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis, kekuasaan memiliki beberapa modal, yaitu modal politik, modal sosial, modal simbolik, dan modal ekonomi. Mantan presiden kita, Joko Widodo, memiliki modal simbolik yang sangat tinggi. Nama, citra, dan legitimasi publik sebagai aset politik, bahkan selesai jabatan. Masalahnya, ketika modal simbolik ini digunakan untuk kontestasi politik, maka publik akan bertanya, apakah ini persaingan yang setara atau seimbang, ataukah ada ketimpangan modal? Ini yang perlu kita pahami bersama. Disinilah muncul isu fairness demokrasi. Rekan-rekan, dalam teori demokrasi prosedural, seperti yang dijelaskan oleh Robert Dahl, demokrasi yang sehat harus ditandai oleh kompetisi yang adil, sirkulasi elit, dan kesetaraan peluang politik. Ketika seorang mantan presiden dianggap masih terlalu dominan dalam proses transisi, maka publik bisa merasa bahwa sirkulasi elit terganggu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bukan soal ilegal, tetapi menghambat, berpotensi menghambat regenerasi kekuasaan. Kalau kita berkaca dalam konteks kacamata Niccolo Machiavelli, pasti lebih berbeda lagi rekan-rekan. Machiavelli berpendapat kekuasaan harus dijaga bahkan setelah diperoleh. Dalam logika realisme politik, menjaga pengaruh setelah turun dari jabatan adalah strategi rasional. Jadi yang telah dilakukan oleh mantan presiden kita, itu bukan anomali, itu logis. Masalahnya adalah, dalam demokrasi modern, bukan hanya menuntut rasionalitas kekuasaan, tetapi juga etika publik. Ini yang perlu kita pahami bersama, rekan-rekan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa mantan presiden seperti Soeharto, Habibie, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak mendapatkan sorotan yang serupa? Sederhananya begini rekan-rekan. Konteks kekuasaan berbeda, momentum transisi berbeda, dan persepsi publik terhadap figur juga berbeda. Perlu kita ketahui, Jokowi naik dengan narasi anti-elit. Maka dari itu, standar moral yang dilekatkan kepada Jokowi lebih tinggi daripada yang lainnya. Dalam psikologi politik, ini kita kenal dengan moral expectation effect. Semakin tinggi harapan, semakin keras kekecewaan jika ada deviasi. Rekan-rekan, jadi apakah ini standar ganda? Sebagian mungkin ya, sebagian lagi mungkin karena memang konteks yang berbeda. Yang penting bukan membela atau menyerang satu tokoh. Yang penting adalah konsistensi prinsip. Jika kita percaya demokrasi, kita harus menghormati hak politik mantan presiden, sekaligus menjaga fairness,
sirkulasi kekuasaan. Karena demokrasi bukan soal siapa yang kita suka. Demokrasi adalah aturan main yang adil. Ini yang paling penting. Tulis pendapatmu di kolom komentar.